Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Ervan, CGP Angkatan Kelima, kelompok 27. Dalam aksi nyata modul 1.3 ini, saya akan menerangkan tentang visi guru penggerak. Sebelumnya, yang saya hormati fasilitator saya, Bapak Rahmatullah, dan pengajar praktek saya, Ibu Sri Purwani. Visi. Apa itu visi? Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Imajiku tentang murid di masa depan adalah terwujudnya pelajar Pancasila sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif, dan berprestasi. Visi pribadi saya adalah menjadi pendidik yang terbuka terhadap keberagaman dan potensi siswa. Dengan prakarsa perubahannya, mengembangkan model pembelajaran Ki Hajar Dewantara untuk meningkatkan potensi siswa yang beragam. Prakarsa perubahan ini saya implementasikan ke dalam model Bagja dengan tahapan yang pertama, yaitu buat pertanyaan utama adalah apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan model pembelajaran Ki Hajar Dewantara untuk meningkatkan potensi siswa yang beragam? Jawabannya adalah 1. Mencari literatur tentang model pembelajaran Ki Hajar Dewantara, tentang cara meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa, kemudian mewawancarai kepala sekolah, guru, dosen, teman sejawat yang dinilai memiliki keterbukaan terhadap keberagaman dan potensi siswa. Kemudian, saya akan menggerakkan stakeholder sekolah untuk mengembangkan model pembelajaran Ki Hajar Dewantara untuk meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa. Dan terakhir, saya akan mengembangkan model pembelajaran Ki Hajar Dewantara di kelas saya sendiri. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman menjalankan model pembelajaran Ki Hajar Dewantara? Jawabannya adalah guru di sekolah yang mengajar dengan pembelajaran diferensiasi atau terbuka terhadap keberagaman dan potensi siswa, menggunakan berbagai model, metode, media yang menyenangkan bagi siswa, menggunakan IT dalam mengajar, dan lengkap administrasi kelasnya, terlihat mempunyai pengalaman menjalankan model pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan partisipasi siswa? Yaitu aktivitas berdoa, bernyanyi bersama, dipimpin secara bergantian. Kegiatan literasi di awal pembelajaran, seperti membaca buku cerita, menonton video, analisis gambar, cerita pengalaman siswa, permainan edukatif, ice breaking, refleksi siswa di akhir pembelajaran dapat meningkatkan partisipasi siswa. Aktivitas asesmen diagnostik dan membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Tanya jawab, diskusi kelompok, simulasi, bermain peran, membuat percobaan, menyimpulkan, asesmen formatif di akhir pembelajaran, presentasi di kelas, penugasan di rumah, dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Situasi apa yang dapat kita lihat dalam model pembelajaran Ki Hajar Dewantara? Yaitu situasi menghargai keberagaman dengan pembelajaran diferensiasi, belajar menyenangkan di kelas, berbagi tugas dalam tiap kelompok, pergantian posisi duduk,
saling membantu, dan menasehati dalam model pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mengembangkan model pembelajaran Ki Hajar Dewantara? Yaitu keterampilan merancang bahan ajar sesuai konsep Among Ki Hajar Dewantara, membuat ice breaking, asesmen diagnostik, formatif, kartu kendali karakter, dan menghias kelas yang menarik dan bersih, membantu pengembangan model pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Tahap yang ketiga adalah menggali mimpi. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika model pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang dapat meningkatkan partisipasi dan hasil belajar telah berjalan baik? Jawabannya adalah muncul pembiasaan di awal, di inti, dan di akhir pembelajaran seperti berdoa, bernyanyi bersama, dipimpin siswa bergantian, melakukan asesmen diagnostik, membuat kesepakatan kelas, kegiatan literasi, belajar secara kelompok, kegiatan refleksi siswa, ice breaking, membuat kesimpulan, penugasan di rumah, pajangan karya siswa di kelas, dan siswa dapat menjelaskan manfaat materi pembelajaran yang dipelajari. Terlihat pula siswa rajin ke perpustakaan, siswa rajin sholat duha di musola, piket siswa berjalan dengan tertib, siswa mengumpulkan penugasan di rumah, siswa menjaga kebersihan kelas, siswa dapat mengeluarkan pendapat dengan lancar, dan memimpin doa atau bernyanyi di depan kelas. Siswa tidak lagi suka mengadu atau mengejek, tapi suka menasihati dan menolong teman. Dan terakhir, para siswa terlihat melaksanakan diskusi kelompok yang aktif. Tahapan yang keempat adalah menjabarkan rencana. Apa saja langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk mewujudkan visi? Yang pertama adalah merancang kegiatan awal, inti, dan akhir kegiatan belajar mengajar sebagai berikut. Di awal, berdoa awal pembelajaran, persepsi, memotivasi siswa, menjelaskan tujuan pembelajaran, menyanyikan lagu nasional atau lagu daerah, kegiatan literasi, asesmen diagnostik, dan kesepakatan kelas. Di kegiatan inti, saya akan melakukan pengamatan, perenungan, tanya jawab, diskusi kelompok, latihan, percobaan, atau simulasi, atau bermain peran dengan metode inquiry, atau project, atau problem solving, dan ice breaking. Dan di akhir pembelajaran, saya bersama siswa akan membuat kesimpulan, mengisi asesmen formatif, melakukan konfirmasi, refleksi, tindak lanjut, penugasan di rumah, pameran karya atau presentasi siswa, mengumpulkan kartu kendali karakter, dan berdoa di akhir pembelajaran. Yang kedua, saya akan merancang bahan ajar sesuai konsep Ki Hajar Dewantara. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai terwujudnya visi? Target jangka pendek 1 bulan dan jangka panjang 1 tahun. Tindakan apa yang dapat mendukung pengembangan model pembelajaran Ki Hajar Dewantara? Tentunya dukungan dari kepala sekolah, guru paralel, orang tua siswa, dinas pendidikan berupa pelatihan dan bantuan dana pendidikan, studi banding ke sekolah-sekolah penggerak yang telah berhasil mengembangkan model pembelajaran Ki Hajar Dewantara, sarana dan prasarana yang lengkap dapat mendukung pengembangan model pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana mengajak dan meyakinkan warga sekolah untuk turut serta mengembangkan model pembelajaran Ki Hajar Dewantara? Pemilihan guru dengan administrasi terlengkap, kelas terindah,
Siswa paling tinggi skor karakternya tiap tahun sekali diadakan di sekolah. Sosialisasi tentang model pembelajaran Ki Hajar Dewantara dengan video dari sekolah-sekolah penggerak atau dari negara-negara dengan skor PISA tinggi dan mengundang narasumber untuk dapat mengajak dan meyakinkan warga sekolah untuk turut serta mengembangkan model pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Tahapan yang terakhir dari Bagja adalah mengatur eksekusi. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan model pembelajaran Ki Hajar Dewantara? Yaitu kepala sekolah, pengawas sekolah, guru yang berkompeten mengarahkan dan memantau penerapan dan pengembangan model pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Siapa yang akan dilibatkan dalam koordinasi pencapaian visi? Tentunya guru paralel, semua murid, dan orang tuanya dilibatkan dalam koordinasi pencapaian visi. Apa yang menjadi tolak ukur pencapaian visi tersebut? Yaitu prestasi rapot akademik dan karakter profil pelajar Pancasila, siswa akan meningkat. Prestasi siswa, guru, dan sekolah pun meningkat dalam berbagai lomba. Siapa yang akan melakukan pengawasan dalam pencapaian visi tersebut? Tentunya kepala sekolah atau pengawas sekolah binaan setempat melakukan pengawasan dalam pencapaian visi tersebut dalam bentuk supervisi guru. Saya memimpikan murid-murid yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Murid yang mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Murid yang menemukan solusi yang tepat, bermanfaat, dan sesuai dengan keadaan masa kini dan masa depan. Dan murid yang memiliki prestasi akademik, menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta, dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Saya percaya bahwa murid adalah makhluk yang unik, memiliki potensi yang berbeda-beda, dan tugas guru dan orang tua untuk menggali potensinya menjadi sebuah prestasi dan perubahan positif. Di sekolah, saya mengutamakan berpihak pada murid. Artinya saya berhamba pada murid. Saya harus beradaptasi dengan potensi murid. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa ia memiliki kewajiban belajar dan mematuhi peraturan sekolah agar menjadi murid yang berintelektual dan berkarakter Pancasila. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mewujudkan visi di atas dengan kerja yang ikhlas, tuntas, dan kolaboratif. Oleh karena itu, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa dengan perubahan mindset dan kolaborasi, semua rintangan dan kelemahan akan teratasi dan visi di atas akan terwujud sesuai harapan. Dalam modul 1-3 ini, visi guru penggerak dibedakan menjadi dua hal, memimpin perubahan positif dan mengelola perubahan positif. Dalam memimpin perubahan positif, ada dua hal yang harus kita kuasai. Yang pertama, berpikir strategis. Yang kedua adalah inquiry apresiatif sebagai paradigma, yaitu manajemen perubahan Bagja dalam mengidentifikasi hal-hal yang baik di sekolah, cara dipertahankan, dan memunculkan strategi perubahan lebih baik. Dalam mengelola perubahan positif, ada dua hal yang harus kita kuasai. Pertama,
inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan atau BAKJA. Yang tadi sudah saya sampaikan, sudah saya beri contoh. Yang kedua, proses inquiry dalam BAKJA artinya dari cara berpikir defisit ke cara berpikir aset, menguatkan hubungan antar manusia. Demikian isi materi dari modul 1.3. Selanjutnya adalah foto-foto aksi nyata saya dalam mengimplementasikan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Ini adalah foto ketika saya melakukan diskusi tentang visi sekolah bersama pengajar praktek. Ini adalah foto-foto tentang pembelajar sepanjang hayat yang dilakukan oleh murid, juga oleh guru. Ini adalah gambar-gambar inovatif di mana siswa diberikan kesempatan untuk menggambar sesuai dengan kemampuannya. Dan ini adalah foto-foto yang mengandung nilai-nilai kebajikan atau nilai karakter. Dan ini adalah foto-foto prestasi siswa maupun guru yang ada di sekolah saya. Demikianlah aksi nyata modul 1.3 yang bisa saya presentasikan. Semoga aksi nyata ini bermanfaat bagi dunia pendidikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.